Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Nurse Filian Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ketika membuka video ini dan tetap bersemangat menatap detik-detik ujian SKB-nya. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi keperawatan keluarga dan komunitas part 2 yang katanya soal tentang keperawatan keluarga dan komunitas ini masih menjadi soal yang terbanyak keluar, yang mana pilihan jawabannya atau bentuk soalnya hampir serupa dengan soal TKP. Nah, bagaimana bentuk soal-soalnya? Nanti kita langsung bahas saja. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini tetap berkembang. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Perawat melakukan kunjungan kepada salah satu anggota keluarga menderita DM. Apa tindakan dependen yang dilakukan perawat? Baiklah, sebelum menjawab soal yang pertama ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pelaksanaan tindakan keperawatan. Nah, pelaksanaan tindakan keperawatan ini dibedakan berdasarkan kewenangannya serta tanggung jawabnya secara profesional. Tindakan keperawatan ini dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu independen, interdependen, dan dependen. Nah, yang pertama kita jelaskan dulu tentang independen. Apa itu tindakan independen? Tindakan independen ini merupakan tindakan yang dilakukan perawat secara mandiri untuk mengatasi masalah kesehatan pasien. Contohnya, melakukan wawancara untuk mendapatkan data-data tentang penyakit pasien, terus melakukan pemeriksaan fisik seperti mengecek kesadaran, melakukan TTP, terus melakukan tindakan terapeutik. Misalnya pasien dengan nyeri ringan, bisa kita ajarkan teknik relaksasi, atau pasien kita ajarkan batuk efektif. Nah, dan juga ada juga tindakan independen ini, perawat bisa juga memberikan edukasi terkait penyakit klien. Inilah yang merupakan tindakan independen perawat. Yang kedua, yaitu tindakan interdependen. Tindakan interdependen ini adalah menjelaskan atau mengatasi suatu masalah kesehatan pasien bekerja sama dengan nakes lain. Misalnya menjelaskan masalah diet hipertensi, perawat bekerja sama dengan petugas gizi untuk masalah makanan apa saja yang dikonsumsi. Nah, terakhir tindakan dependen. Ini berhubungan dengan tindakan medis, atau dengan kata lain, tindakan dependen ini merupakan tindakan kolaborasi atau perawat melaksanakan instruksi dokter untuk mengatasi masalah pasien. Misalnya, contoh tindakan dependen ini yaitu ketika pasien mengeluh nyeri, skala nyerinya sudah lebih dari 6, maka perawat memberikan analgetik kepada pasien untuk mengatasi nyerinya sesuai dengan instruksi dokter. Ada lagi contohnya yaitu dokter menganjurkan atau memberikan advice tentang melakukan pemasangan infus 2 jalur. Maka sebagai perawat kita wajib melaksanakan instruksi dari dokter tersebut. Untuk lebih mudah menghafalnya sebenarnya begini. Jadi tindakan independen ini adalah tindakan mandiri perawat. Tindakan interdependen itu yaitu tindakan bekerja sama dengan nakes lain. Dan tindakan dependen ini adalah tindakan kolaborasi dengan dokter. Nah, itulah cara mudah untuk menghafalnya. Baiklah, kalau kita melihat soal yang pertama ini, tindakan dependen yang dapat dilakukan yaitu memberikan obat antidiabetik. Maka
Jawaban yang paling tepat adalah E. Karena jawaban opsi E ini merupakan tindakan kolaborasi. Sedangkan opsi A, B, dan C merupakan tindakan independen atau tindakan mandiri yang bisa dilakukan oleh perawat. Sedangkan opsi D ini bisa dilakukan bekerja sama dengan petugas gizi. Jadi tindakan interdependen untuk yang opsi D. Bagaimana, paham kan? Kalau paham, kita lanjut ke soal yang kedua. Perawat komunitas melakukan kunjungan keluarga Nyonya P. Anaknya menderita diare. Apa tindakan independen yang dilakukan? A. Pasang infus untuk pemenuhan cairan anak Nyonya P. B. Berikan antibiotik untuk menghentikan diare. C. Bekerja sama dengan petugas gizi menyiapkan menu makanan BRAT atau bread, rice, applesauce, and toast. Sorry ya teman-teman jika pembacaan bahasa Inggrisnya kurang lancar. Lanjut yang D, mengajarkan ibu membuat oralit. E, berikan tablet zinc selama 10 hari berturut-turut. Nah, soal nomor 2 ini, saya yakin teman-teman sudah bisa menjawabnya, karena kan sudah tahu sekarang bedanya tindakan dependen, independen, dan interdependen. Langsung saja kita bahas. Jika kita memang sudah mengerti, sebenarnya kita bisa eliminasi setiap opsi jawaban yang ada. Nah, kan kita bisa dilihat di sini apa yang dilakukan kepada penderita diare, semuanya betul sebenarnya untuk penanganan atau penata laksanaan terhadap pasien yang menderita diare. Tetapi kan di sini yang ditanya tindakan independennya atau tindakan mandiri yang bisa dilakukan oleh perawat yang sedang berkunjung ke rumah Nyonya P tadi. Nah, jadi kita lihat saja opsi A. Opsi A ini tidak tepat. A, B, dan E. Karena ini merupakan tindakan kolaborasi atau tindakan dependen. Sedangkan opsi C juga salah, karena opsi C ini merupakan tindakan interdependen, bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan petugas gizi. Maka jawaban yang paling tepat adalah D, mengajarkan ibu membuat oralit. Inilah tindakan independen yang bisa dilakukan oleh perawat. Paham? Lanjut ke soal yang ketiga. Nyonya B dengan G2P1A0 juga menderita DM. Petugas gizi merencanakan makanan yang baik dikonsumsi dan bekerjasama dengan perawat mengajarkan Nyonya B memilih makanan sesuai gizi yang dibutuhkan. Tindakan apa yang dilakukan? A. Tindakan dependen. B. Tindakan independen. C. Tindakan interdependen. D. Tindakan kolaborasi. E. Tindakan edukasi. Bagaimana? Langsung saja ya kita bahas soal nomor 3 ini tentang perawat dan petugas gizi yang bekerja sama untuk menentukan kebutuhan ibu hamil dan janin. Yang mana petugas gizinya menentukan rencana nutrisi, sedangkan perawatnya mengajarkan manfaat gizinya. Serta sebagai perawat juga bisa memonitor porsi makan yang dihabiskan. Biasanya kan ibu hamil ini nafsu makannya berkurang, jadi kita bisa mengajarkan makan sedikit tapi sering. Inilah contoh dari tindakan interdependen. Maka jawaban yang paling tepat adalah C, tindakan interdependen. Kalau dependen tadi sudah tahu kan, tindakan kolaborasi. Yang independen itu tindakan mandiri perawat. Yang D, kolaborasi sama seperti yang A. Edukasi bukan.
Lanjut soal yang keempat. Perawat menanyakan kembali pada keluarga setelah melakukan penkes tentang diet rendah garam pada keluarga menderita hipertensi. Apa jenis evaluasi yang dilakukan tersebut? A. Metode evaluasi. B. Evaluasi sumatif. C. Evaluasi formatif. D. Observasi. E. Efektif. Baiklah, langsung saja kita bahas dan saya akan jelaskan satu persatu opsi jawaban yang ada. Opsi A, metode evaluasi ini adalah kesimpulan keseluruhan pengkajian yang dilakukan perawat pada pasien. Contohnya, perawat mengevaluasi apakah diagnosis keperawatannya sudah teratasi, apakah rencana tindakan yang dilakukan tercapai. Itulah contohnya untuk metode evaluasi atau evaluasi keseluruhan. Jadi ini tidak tepat yang A, karena bukan itu yang ditanyakan. Yang B, evaluasi sumatif. Evaluasi ini yaitu tentang perkembangan klien atau evaluasi akhir setelah semua tindakan dilakukan. Contohnya, perawat sudah memberikan penyuluhan tentang hipertensi. Terus 1 bulan kemudian, perawat tersebut mendatangi lagi keluarga tersebut untuk mengecek kriteria hasilnya. Apakah hipertensi teratasi atau belum, ataukah pasien sudah paham tentang diet rendah garam, dilakukan atau tidak diet tersebut. Nah, seperti itulah contoh evaluasi sumatif. Jadi evaluasi hasil akhir selanjutnya didatangi lagi kepada pasien untuk menanyakan tentang kriteria hasil setelah dilakukan penkes. Itulah evaluasi sumatif. Jadi opsi B juga salah. Evaluasi formatif. Nah, kalau evaluasi formatif ini adalah evaluasi tentang respon klien saat ini. Jadi ketika perawat memberikan penkes, terus kita mengevaluasi lagi, misalnya menanyakan apakah sudah paham ataukah bisa melaksanakan yang telah diajarkan. Nah, jadi evaluasi formatif ini adalah evaluasi tentang respon klien saat ini setelah dilakukan penkes. Nah, contohnya kalau pada soal ini kan melaksanakan penkes tentang diet rendah garam. Kita tanyakan lagi apakah sudah mengerti, ya kan? Kalau mengerti tolong dijelaskan lagi. Itulah contoh tentang evaluasi formatif. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah C, terkait pada soal, yaitu evaluasi formatif. Lanjut ke soal yang kelima. Perawat komunitas melakukan pengkajian dengan membuat peta lingkungan dan menggambarkan lokasi tempat berkumpul warga, fasilitas ibadah, tempat bermain anak, sekolah, serta lingkungan yang beresiko menimbulkan masalah kesehatan masyarakat. Apa metode pengkajian yang dilakukan perawat? A. Informal interview. B. Observasi partisipasi. C. Focus group discussion. D. Insight survey. E. Kuesioner. Langsung saja ya, nggak usah berlama-lama, kita bahas soal nomor 5 ini tentang metode pengkajian keperawatan komunitas. Di antaranya yaitu informal interview, observasi, partisipasi, focus group discussion, dan Winset survey. Kita bahas satu persatu tentang pengkajian yang dilakukan ini. Yang pertama adalah informal interview. Nah, metode ini biasanya dilakukan dengan wawancara langsung. Bisa juga menggunakan kuesioner dan observasi untuk mendapatkan atau mengumpulkan datanya. Tapi sebelum melaksanakan pengumpulan data, kita wajib mempersiapkan apa saja yang akan dikaji dan juga menjamin kerahasiaan tentang hasil pengkajian dengan metode informal interview ini.
Terus informan juga biasanya merupakan tokoh masyarakat. Nah, itulah informan interview. Lanjut ke yang kedua, yaitu metode observasi partisipasi, di mana kegiatan metode ini dapat dilakukan dengan format observasi yang sudah disiapkan dan dicatat semua yang terjadi melalui apa yang kita lihat. Bisa juga kita menggunakan kamera atau video untuk sebagai dokumentasinya. Itulah tentang observasi partisipasi. Yang ketiga, FGD atau Focus Group Discussion merupakan pengkajian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi melalui diskusi kelompok dan terarah. Selanjutnya, Windset Survey. Nah, Windset Survey ini dilakukan dengan cara berjalan-jalan di lingkungan komunitas untuk menentukan gambaran tentang kondisi dan situasi yang terjadi di komunitas. Contohnya, perawat menggambarkan peta suatu desa tentang letak lokasi tempat berkumpul, terus letak tempat ibadah di mana, taman bermain di mana, sekolah. Nah, perawat untuk melakukan itu harus berjalan-jalan dulu, mengitari suatu desa tersebut sebelum menggambarkan peta suatu desa. Jadi perawat bisa mengetahuinya tentang gambaran desa tersebut. Metode inilah yang disebut dengan Windset Survey. Terkait pada soal, maka jawaban yang nomor 5 ini yaitu Windset Survey D. Bagaimana? Paham teman-teman? Saya harap semoga teman-teman paham dan saya bisa membantu teman-teman pada saat SKB nanti. Harapan saya teman-teman terbantulah sedikit penjelasan dari saya ini. Nah, baiklah teman-teman, sudah 5 soal yang kita bahas. Cukup banyak soal yang keluar seperti ini. Semoga teman-teman sukses, terus semangat, terus belajar, jangan lupa berdoa. Semoga tahun ini teman-teman lulus menjadi ASN. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.